Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka disebut Sekjen PDIP tidak lagi berstatus kader PDIP. Sementara itu Partai Golkar menyebut bergabungnya Gibran ke Golkar tinggal menunggu waktu. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menyebut secara lugas jika Gibran sudah bergabung ke Golkar. Airlangga menyebut resminya Gibran bergabung ke Golkar tinggal menunggu waktu. Nah, itu ada waktunya nanti. Sabar-sabar dulu. Pasti ya Pak ya, apa gimana nih Pak? Ya sabar-sabar dulu aja. Ya. Untuk Gibran kan? Nanti hari ini acaranya tunggal, ulang tahun. Tapi yang Partai dibilang Pak Golkar. Hasto itu benar. Iya Pak. Apa itu? Katanya Bapak udah bilang terkait status Gibran itu akan jadi kuning itu loh Pak. Iya Pak. Kalau dengan Mas Hasto kan komunikasi lancar. Tanya lagi ke Mas Hasto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah bukan kader PDIP lagi. Hasto menambahkan Gibran sudah pamit walau belum mengembalikan kartu anggota. PDIP menyatakan tidak ada langkah pemecatan. Juga sudah menerima telepon dari Mas Airlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat Pak? Ya, Gibran suratnya dipecat. sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Meski bukan berstatus kader, Golkar mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres 21 Oktober yang lalu. Berkat usungan Partai Golkar, Prabowo pun mendeklarasikan Gibran sebagai bakal cawapres. Mereka mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilpres di hari pendaftaran terakhir 25 Oktober yang lalu atau di hari yang sama saat mereka deklarasi. Di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran, Partai Golkar merupakan partai dengan kursi terbanyak. Pada pemilu 2019, Golkar meraih 12,31% suara sah nasional atau 85 kursi di DPR. Dengan modal itu, Golkar memiliki posisi tawar untuk menggait anak presiden, yakni Gibran setelah berpaling dari Partai Banteng PDIP. Golkar sebelumnya mengusung ketua umumnya sendiri sebagai bakal cawapres, tetapi berbelok dan mendukung Gibran sebagai pendamping Prabowo. Hari ini di puncak acara hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar, bisa saja menjadi momen pengumuman Gibran telah dikuningkan. Acara ini pun turut dihadiri Presiden Jokowi yang tak lain ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah Gibran sudah resmi berstatus kader Golkar dan apa yang ingin dicapai Golkar dengan menjadikan Gibran kader? Usai mendeklarasikannya sebagai bakal cawapres pertama kali, analisisnya kami bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Pak Rizka. Malam, Mas, sambil kita perbaiki juga sambungan komunikasinya dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Golkar, tetapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Saya kalau gitu ke Mas Burhan. Mas Burhan, tolong di-unmute boleh Mas Burhan? Kita cek suara lagi Mas Burhan. Kita akan bahas karena hari ini adalah hari ulang tahun Golkar dan sebelumnya PDI Perjuangan sudah memberikan kode bahwa Gibran dikuningkan dan menegaskan bahwa akhirnya melepas Gibran tanpa langkah pemecatan. Dan tadi juga kami sudah mengundang Golkar tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Mas Burhan? Siap. Ya, kalau kita lihat ya sikapnya PDI Perjuangan yang akhirnya ditegaskan sama Mas Hasto melepas Gibran tanpa langkah pemecatan. Tapi kalau Pak Airlangga kayaknya masih malu-malu mengakui. Bener gak sih Mas Gibran ini dikuningkan jadi kader Golkar? Mas Burhan lihatnya gimana sih? Iya, kalau Partai Golkar pasti dengan semangat 45 menyambut Gibran ya. Jadi statement Pak Airlangga sekedar malu-malu tapi mau. Tapi pertanyaan utamanya adalah apakah seorang Gibran Rakabuming Raka bersedia untuk bergabung Partai Golkar dalam waktu dekat ataukah menunggu momentum waktu tertentu? Ya. Nah, ini yang belum jelas. Jadi bola sekarang ada di tangan Gibran. Sepertinya Gibran masih menunggu persoalan dengan PD Perjuangan tuntas sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Golkar.
Tapi kayak kalau kita lihat sikapnya PDIP yang bilang bahwa sudah pamit Gibran mau dikembalikan atau tidak kartu tanda anggotanya sudah bukan bagian keluarga besar PDIP. Artinya tampak tidak menyambut umpan lambung dari Gibran ya, Mas Burhan? Bukan, justru Gibran yang terkesan mengulur-ngulur ya proses pengembalian KTA. Karena PD Perjuangan juga terkesan dari awal itu tidak ingin melakukan pemecatan secara keras kepada Gibran untuk pertimbangan dua hal. Pertama adalah aspek elektoral. Jadi PD Perjuangan menghitung dengan matang kalau misalnya Gibran dipecat, maka akan mendisasosiasi hubungan antara PD Perjuangan dengan keluarga Jokowi. Dan kita tahu Presiden Jokowi approval ratingnya masih sangat tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia terakhir menemukan bahwa alasan terbesar kedua responden memilih PD Perjuangan adalah alasan suka Presiden Jokowi. Nah, kalau misalnya PD Perjuangan bersikap keras kepada Gibran, itu akan punya dampak elektoral di mana 6% pendukung Jokowi yang sekarang memilih PD Perjuangan itu bisa lari ke partai lain. Nah, Mas Burhan, apakah kita tidak bisa membaca apa yang disampaikan Mas Hasto kemarin adalah bentuk disasosiasi terhadap Gibran, memutus hubungan dengan Gibran? Ya, jadi yang kedua ini yang saya ingin jelaskan dulu ya, ini bagian dari apa yang barusan Friska tanya. Jadi yang kedua adalah PD Perjuangan enggan untuk melakukan pemecatan supaya tidak didramatisasi, tidak menimbulkan efek melodramatik kepada Gibran. Jadi PD Perjuangan terlihat sangat lunak kepada Gibran. Gibran sendiri juga ingin playing victim. Jadi kedua belah pihak ini seperti ingin playing victim dan akibatnya tidak ada kejelasan apakah Gibran masih anggota atau kader PD Perjuangan atau tidak. Sementara sudah cukup banyak alasan buat PD Perjuangan untuk memecat Gibran Rakabuming. Nah, ini yang kemudian memperkeruh ya hubungan antara kedua belah pihak dan membuat ya hubungan dengan Partai Golkar menjadi sangat kurang jelas artinya. Ya. Jadi saya melihat ini terlalu diperlama episode sinetron Gibran dan PD Perjuangan udah mengalahkan sinetron tersanjung. Nah, karena ini semakin panjang saja episode melodramanya, Mas Burhan, seberapa berpengaruhnya status Gibran yang masih ngegantung nih di PDI Perjuangan secara formalnya? Ya sebenarnya sih tinggal salah satu pihak itu mengambil langkah yang konkret, apakah PD Perjuangan yang memecat Mas Gibran atau Gibran yang mengembalikan KTA. Nah, selama dua-duanya tidak melakukan aksi apapun, maka akan terus-menerus menggantung seperti sekarang. Nah, ini kan seperti kalau di hubungan kamu atau aku duluan yang mutusin gitu, nggak mau mengucap itu duluan. Nah, kalau sekarang ini apa yang jadi dampaknya untuk proses ke depannya, Mas? Karena kan gimana pun juga Mas Gibran ini sudah jadi bacawa presnya Pak Prabowo. Iya, jadi kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, disasosiasi antara PD Perjuangan dengan keluarga Presiden Jokowi makin besar. Dan jangan lupa bukan hanya Gibran, Friska. Mulai misalnya diikuti oleh kakak ipar Gibran di Medan. Jadi kader PD Perjuangan juga, yaitu Mas Bobi, wali kota Medan, secara terbuka mengatakan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan kalau misalnya PD Perjuangan tidak segera mengambil sikap, maka tanda kutip ya perlawanan terbuka semacam ini akan makin sering kita dengar dan PD Perjuangan akan dianggap tidak berlaku adil kepada kader mereka. Karena sebelumnya kan banyak sekali kader PD Perjuangan yang main dua kaki, jangankan menjadi cawapres, mendukung capres-cawapres yang tidak diusung oleh PD Perjuangan saja bisa dipecat. Ya. Nah, sebelumnya Budiman Sujatmiko, sebelumnya lagi dulu mantan wakil gubernur Jawa Tengah ya, Rusdi Ningsih juga dipecat oleh PD Perjuangan, padahal sekedar mendukung Pak Prabowo waktu Pilpres 2014. Jadi PD Perjuangan punya impact, kena dampak negatif juga karena dianggap kurang berlaku adil kepada setiap kader.
Kalau nanti hasilnya Gibran yang mundur mengembalikan KTA atau dipecat PDI Perjuangan, akan seperti apa dampak perbedaan secara elektoralnya, bisa dibaca atau enggak Mas Burhan? Dan yang kedua, kalau Gibran bergabung ke Golkar, apakah juga ini bisa berpengaruh ke elektabilitasnya Golkar? Iya, jadi saya menangkap ada kecenderungan basis loyalis Presiden Jokowi mulai melirik pasangan capres lain, termasuk juga berteduh di bawah partai politik di luar PD Perjuangan. Terutama jangan lupa, kalau kita lihat pemilu 2019, pemilih Pak Jokowi itu lebih besar ketimbang pemilih PD Perjuangan sendiri. Pemilih PD Perjuangan 20% Ya. di 2019, sementara pemilih Pak Jokowi 55,5%. Jadi sepertinya efek negatif ini akan dirasakan oleh PD Perjuangan, terutama pasangan yang mereka usung. Ya. Jadi mulai masuk ke Prabowo Gibran, terutama basis pendukung Pak Jokowi yang tidak terikat secara partisan dengan PD Perjuangan. Yang kedua, buat Golkar ini seperti dapat durian runtuh ya. Karena Golkar ini sedang terpuruk ya dalam banyak survei. Sekarang sudah single digit ya. Dan ini terus terang kalau kita hitung, Friska, dibanding jelang 2019, itu performa elektoral Golkar sedang mengalami penurunan dibanding periode yang sama jelang pemilu di 2019. Nah, ketika ada Gibran masuk di dalamnya, itu punya semacam ekspektasi mengungkit secara elektoral elektabilitas Golkar. Minimal tidak sampai single digit ya, minimal bisa bertarung secara kompetitif dengan Gerindra. Di 2019 Gerindra dengan Golkar itu beda tipis secara popular vote, tetapi kursinya lebih banyak Golkar. Per hari ini perbedaannya makin menjauh. Gerindra justru makin meninggalkan Golkar, dan Golkar butuh suntikan dan vitamin baru secara elektoral, dan sepertinya mereka menemukan itu di diri Gibran. Dan kalau ini nanti memang diumumkan Gibran sebagai kader Golkar, tampaknya diskusi kita akan semakin menarik lagi Mas Burhan ya, kita pantau nanti Menarik seperti karena apa. ini Friska, pasti akan menambah antagonisme politik antara PD Perjuangan dan Golkar. Jangan lupa, Golkar yang pertama kali mencawapreskan Gibran, padahal Gibran masih menjadi kader PD Perjuangan. Akan Jadi semakin jauh PD juga Perjuangan jaraknya ya. saya kira juga akan punya perhitungan, tanda kutip ya, dengan Golkar yang dianggap telah menyabot gitu ya kader terbaiknya. Apa yang akan dilakukan? Betulkah Gibran segera berpindah ke Golkar? Kita nantikan. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Makasih Mas Burhan.